Di era informasi, perang tidak selalu berarti senjata. Tidak selalu tentang peluru, tank, atau rudal. Kadang perang datang dalam bentuk kata-kata, dalam berita, dalam narasi yang tersebar tanpa kita sadari. Ini adalah perang pikiran, perang opini, perang psikologis, dan Indonesia ada di tengah-tengahnya. Dunia sedang bertarung memperebutkan pengaruh. Negara-negara adidaya tak hanya berlomba soal teknologi atau ekonomi, tapi juga tentang pengaruh narasi. Siapa yang terlihat benar, siapa yang dianggap jahat. Lewat media internasional, film, sosial media, think tank, dan bahkan akademisi, propaganda menjadi senjata utama. Narasi bisa membangun simpati, atau menjatuhkan reputasi sebuah bangsa. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Populasi keempat terbanyak, kaya akan sumber daya, posisi strategis di Indo-Pasifik, dan memiliki peran besar di kawasan ASEAN. Tapi, apakah kita sudah memainkan peran itu dengan maksimal? Atau justru, kita sering hanya jadi penonton dalam pertarungan narasi dunia? Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia sering jadi sasaran narasi negatif, soal demokrasi yang melemah, isu HAM, intoleransi, hingga politik luar negeri yang lembek. Tapi pertanyaannya, siapa yang membentuk narasi itu? Apakah semuanya objektif? Atau ada agenda tersembunyi? Di sisi lain, negara-negara lain begitu aktif membentuk citra positifnya, lewat kerjasama media, budaya, diplomasi publik, bahkan influencer. Indonesia masih belajar, tapi waktunya makin sempit. Kita butuh lebih dari diplomasi formal, kita butuh diplomasi strategis, komunikasi publik yang agresif, kita butuh narasi tandingan, kita butuh anak muda, kreator konten, jurnalis, dan diplomat digital. Karena di dunia ini, yang dilihat dunia bukan hanya fakta, tapi siapa yang lebih dulu dan lebih sering menceritakannya. Perang hari ini tidak akan terdengar, tapi terasa di kepercayaan publik, di persepsi dunia, dan pada akhirnya, di posisi Indonesia di mata dunia. Ini bukan soal menang atau kalah, ini soal bagaimana Indonesia menentukan suaranya di panggung global. Kita harus bicara, kita harus melawan, karena diam adalah kekalahan.